Putri cantik ayu, Ishak cantik cuma. Om Swastiastu. Sanit yang hormati, sanit yang cintai sekaligus sayangi, Linggedane Juru Mangku Sekaupaten Karangasem. Tepuk tangan dulu Idedane Juru Mangku Sekaupaten Karangasem. Panitia pura pemelaspas lan ngenteg linggih ring pura dalam puri besake. Ide Juru Pendesa Pakraman Sekaupaten Karangasem, Juru Perbekal Sekaupaten Karangasem, Bapak Ibu Guru Agama Hindu Sekabupaten Karangasem, Bapak Ibu Guru Siswa-siswi Sekabupaten Karangasem, Bapak Ibu Penyuluh Agama Hindu dan Bahasa Bali Sekabupaten Karangasem, dan tentu saja Bapak Ibu dan adik-adik remaja yang saya sangat cintai. Tepuk tangan. Itu yang sering ditanya di televisi sama bapak dan ibu dan adik-adik remaja. Pak Gede, napi maksudnya sering tepuk tangan, apa Pak Gede kurang hiburan di rumah? Dan tidak begitu. Kenapa yang sering meminta para sahabat tepuk tangan terlebih-lebih karena kita direkam oleh televisi dan Facebook Live. Kita sedang berbagi energi sukacita kepada alam. Alam tempat kita hidup ini berisi terlalu banyak penderitaan, banyak sekali penderitaan. Penghuni rumah sakit jiwa di mana-mana penuh. Organisasi Kesehatan Dunia WHO meramalkan tahun 2020 sebentar lagi tinggal 3 tahun. Sakit mental akan jauh lebih membebani dibandingkan sakit fisik. Angka perceraian di mana-mana menaik. Intinya banyak penderitaan, sehingga semampu yang bisa kita lakukan, kita banyak berbagi energi sukacita di alam ini. Sekurang-kurangnya dengan cara banyak berbagi senyuman. Dan di malam yang indah ini, malam yang indah sekali, di tempat yang juga sangat indah. Saya punya banyak kenangan indah di tempat ini sejak kecil. Yang hanya ngemargiang sastra yang bukan milik saya. Jadi dalam dunia tulisan maupun dunia lisan sering Titiang ungkapkan, ya, saya hanya membicarakan ajaran yang mengalir melalui saya, bukan punya saya. Jadi hanya menyampaikan ajaran yang mengalir melalui saya, bukan menyampaikan ajaran punya saya, tapi ajaran yang mengalir melalui saya. Di Bali ada banyak pura dalam, dan salah satu yang kita sangat junjung tinggi adalah pura dalam puri. Tepuk tangan dulu. Ada banyak pura dalam. Tempat suci yang ada di dalam ada banyak sekali. Tapi yang kita sangat sucikan salah satunya di tempat ini, pura dalam puri. Makanya berkah malam ini adalah berguru ke dalam. Berguru ke dalam. Berguru pada guru di sekolah bagus. Berguru kepada dosen di perguruan tinggi juga bagus. Berguru kepada orang tua, pemerintah, siapa saja juga bagus. Adik-adik remaja yang saya cintai, siapkan mental sejak awal. Sehebat-hebatnya adik-adik remaja berguru kepada pihak luar. Suatu hari adik-adik remaja harus sampai kepada sebuah pintu belajar. Pintu itulah yang disebut berguru ke dalam. Oleh tetua Bali disebut Mesiwa Raga. Tepuk tangan. Berguru kepada guru yang ada di sini. Wenten Juru Mangku sekian tahun yang lalu mendatangin Titiang di Facebook. Tolong yang bagus anunya ya. Karena malam ini tidak saja di
direkam oleh pihak Kompas TV, juga disiarkan secara langsung oleh Facebook Live dan YouTube Live kalau diberkahi. 2 bulan lalu di Kelungkung dihadiri 3.000 orang, di Facebook Live itu menyentuh sampai ratusan ribu orang. Malam ini nggak tahu berkahnya. Ya tolong yang bagus duduknya, mana tahu muka Anda bisa kelihatan di Facebook Live malam ini. Jadi malam ini topik kita berguru ke dalam. Wenten jero mangku beberapa tahun yang lalu datang ke Facebook titiangi. Pak Gede, titiang wenten berkah jagi belajar tantra ke Tibet. Oh, becek nih ke jero, becek. Tapi siapkan mental sejak awal jero. Apa yang jero cari pada akhirnya akan ditemukan di dalam. Anda boleh mencari ke Himalaya, Anda boleh mencari ke Kailas, Anda boleh mencari kemana saja. Pada akhirnya, apa yang Anda temukan akan Anda temukan di sebuah tempat indah namanya di dalam. Itu juga filosofi yang berada di balik sebuah kata sakral, pura dalam. Tepuk tangan. Pura dalam. Tempat suci yang ada di dalam diri. Malam ini kita dihormati, ada beberapa sahabat dari Jakarta juga ikut datang. Ada sahabat Buddhis, ada sahabat Katolik ikut setia sekali. Bahkan panitia Facebook Live ini semuanya dari Jakarta dengan alatnya yang canggih-canggih. Ya, kalau orang Bali seperti saya tinggal di desa, mana ngerti alat canggih begini. Buka Facebook aja salah, apalagi Facebook Live. Sehingga malam ini bersama ribuan orang di Facebook Live dan jutaan sahabat nanti yang menonton di Kompas TV, kita akan cerita Monsieur Rage berguru ke dalam. Kita akan mulai perjumpaan kita dengan bernyanyi. Siap bernyanyi? Siap. Kurang keras, siap tidak? Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, tersiul-siul sepanjang hari, dengan tak cemu-cemu mengangguk-angguk sambil berseru, tepuk tangan. Ini lagu favoritnya keluarga Compassion. Pesan lagu ini sederhana. Burung bahagia jadi burung, buktinya mereka bernyanyi. Pohon damai jadi pohon, buktinya pohon tidak ada yang protes. Kalau burung bahagia jadi burung, pohon damai jadi pohon. Kenapa? Banyak manusia tidak bahagia dan tidak damai jadi manusia. Tepuk tangan dong. Jadi ibu-ibu ntar malam pulang dari dalam puri, kalau suaminya marah-marah, tolong nyanyi. Burung bahagia jadi burung, pohon damai jadi pohon. Tapi kenapa suami saya tidak bahagia dan tidak damai jadi suami saya? Begitu ngomongnya biar nggak marah-marah suaminya. Ya, demikian juga kalau istrinya cerewet di dapur mulai besok pagi langsung tepuk tangan. Kenten juga kalau ada jero mangku ngetiskan tirte, mukanya kurang tersenyum, Anda langsung tunas tirtanya. Biar tersenyum jero mangku. Karena tirta akan jauh lebih indah kalau dipercikkan oleh jero mangku yang tersenyum, jangan marah-marah. Ya. Tapi makna lebih dalam lagu ini saya mau terangkan malam ini. Ciri orang yang sudah berguru ke dalam
Ia seperti burung dan pohon. Burung bernyanyi bukan karena dia mau memamerkan nyanyian, tapi karena dia menyatu dengan nyanyiannya. Pohon damai bukan karena mau pamer kedamaian, tapi pohon menyatu dengan karmanya sebagai pohon. Sehingga malam ini yang ketuk hati jutaan manusia. Ciri orang yang sudah berguru ke dalam, sudah berjumpa tempat suci di dalam, dia menyatu sempurna dengan karmanya. Yang jadi juru mangku menyatu sempurna dengan profesinya jadi juru mangku. Yang jadi pelajar menyatu sempurna dengan jadi pelajar. Tandanya apa? Sambil berlompat-lompatan, karunya lagu dibuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menatap langit biru. Itu tandanya dia bersama. Tepuk tangan. Lagu ini memang lagu anak-anak, tapi maknanya makna orang dewasa. Apa yang Titiang sebut sebagai mesiu raga malam ini, berguru kepada guru dalam. Seseorang yang sudah berjumpa tempat suci di dalam sederhana, menyatu sempurna dengan panggilan karmanya. Dalam bahasa orang meditasi, masa lalu sudah lewat, masa depan belum datang, tapi satu-satunya tempat di mana kita bisa berbahagia bernama saat ini. Di saat inilah kita bisa milih berbahagia. Sekaligus pura dalamnya, dalam makna simbolik, ada di saat ini. Itu yang mau disampaikan lagu. Tepuk tangan. Ada 3 bab yang mau dibagikan malam ini. Ada 3 bab. Bab yang pertama, kita berguru dari kesembuhan. Bahkan penyakit pun sedang membimbing jiwa untuk pulang. Penyakit. Jadi bapak dan ibu yang menua seperti saya, jangan takut. Penyakit tidak selalu membunuh. Penyakit bisa membuat kita bertumbuh. Asal kita mengenali pesan-pesan cahaya yang ada di balik penyakit. Titiang ulangin sekali lagi ke bapak dan ibu yang sudah mulai menua seperti saya. Penyakit tidak selalu membunuh. Penyakit bisa membantu kita bertumbuh. Asal kita bisa melihat ada pesan-pesan cahaya di balik penyakit. Bab pertama, kesembuhan. Kita berguru kepada rasa sakit dan penyakit kita. Sebagaimana ditulis oleh buku suci agama Hindu, zaman kita zaman Kali Yuga, zaman gelap. Penyakitnya berbagai macam, rasa sakitnya juga bervariasi. Tapi malam ini di sesi berguru ke dalam mesiu raga, Titiang bagikan cahayanya ke bapak dan ibu. Penyakit tidak selalu membunuh. Penyakit bisa membantu jiwa bertumbuh. Bagaimana caranya biar penyakit tidak membunuh, tapi malah membantu jiwa bertumbuh? Lihat, ada pesan-pesan cahaya di balik penyakit. Itu bab pertama tentang kesembuhan. Bab kedua tentang kebahagiaan. Tidak saja dari kesembuhan kita bisa berguru ke dalam. Tidak saja dari penyakit dan rasa sakit kita bisa berguru ke dalam. Dari kebahagiaan juga kita bisa berguru. Bab ketiga malam ini kedamaian.
Itu wajah Tuhan tertinggi menurut buku suci Weda. Di buku suci Weda ditulis, peace is the highest God. Kedamaian adalah wajah Tuhan yang tertinggi. Makanya hebat sekali yang membuat puji tulisan dia. Di puncak perjalanannya kita menyebut nama Tuhan tertinggi. Shanti, Shanti, Shanti. Makanya berbahagialah bapak-bapak yang teman selingkuhnya namanya Shanti. Kalau malam-malam dia ngigau, Shanti, Shanti. Istrinya nggak tahu kalau dia lagi ngigau pacarnya. Padahal sepertinya dia sembahyang, padahal dia ingat nama pacarnya malam-malam. Namanya Shanti. Yang ketawa itu suka selingkuh, biarkan saja. Sekarang kita masukin bab pertama. Dan rasa sakit. Kita berguru kepada guru terdalam. Harus saya bilang penyakit itu guru terdalam. Kebahagiaan memang enak, tapi tidak ada pelajaran. Sedihan memang tidak enak, tapi berlimpah pelajaran yang ada di sana. Sehat enak, tapi kita lalai saat kita sehat. Sakit memang tidak enak, tapi saat sakit kita merenung yang di dalam bernama rasa sakit dan penyakit. Jumpai rasa sakit di dalam sebagai guru tertinggi. Gelang sepatu gelang, gelang sirama-rama, mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Penyakit dan rasa sakit adalah kekuatan di dalam yang membimbing jiwa pulang. Kalau penyakit dan rasa sakit kita sebut setan, dia membunuh. Kalau penyakit dan rasa sakit kita sebut sebagai cobaan dan godaan, dia membunuh. Tapi malam ini cara memandangnya tiang rubah. Penyakit dan rasa sakit bukan setan, bukan cobaan, bukan godaan. Rasa sakit dan penyakit juga membawa pesan-pesan dari alam cahaya. Tepuk tangan dulu dong. Penyakit dan rasa sakit juga membawa pesan dari alam-alam cahaya. Terutama karena kenapa? Waktu sakit, makanan tidak boleh. Ini minuman tidak boleh. Ini tidurnya kurang banyak, terlalu banyak berpikir, terlalu banyak membandingkan. Rahasia itu, rahasia cahaya seperti itu terbuka setelah kita sakit. Jadi yang ulangin kembali. Penyakit dan rasa sakit membawa pesan-pesan cahaya. Sekarang kita yang bagikan ke bapak, ibu, dan adik-adik semua. Biar dibikin bertumbuh oleh penyakit. Bukan dibunuh. Dibikin bertumbuh oleh penyakit. Nah, penyakit akan membuat kita bertumbuh. Kalau pertama, baca pesan di baliknya. Yang kedua yang lebih penting adalah laksanakan pesan di balik penyakit dan rasa sakit. Biar pesannya bagus, mohon izin minum dulu. Tolong tepuk, minumnya bagus. Meminjam temuan seorang ahli metafisika dari Amerika bernama Louis Hay. Beliau seorang ahli metafisika, bukan karangan-karangan saya. Di balik setiap penyakit manusia itu ada pesan spiritual. Sedihnya sangat-sangat sedikit ada manusia yang membaca pesan spiritual di balik penyakit. Nah, Titiang pun bisa seperti hari ini, tidak pakai tinggi rendah, tidak pakai baik buruk.
juga dibimbing oleh penyakit. Di umur 21, masih muda zaman dulu, saya yang masuk rumah sakit kena penyakit liver, hepatitis B. Karena di desa saya itu epidemik lah, banyak orang kena hepatitis B. Umur 21 merenung bertanya ke Tuhan, Tuhan, pasti ada pesan di balik penyakit hepatitis B. Puluhan tahun Titiang renungkan, apa yang Tuhan mau sampaikan dengan cara menyelipkan hepatitis B di sini. Masuk rumah sakit sampai seminggu. Puluhan tahun direnungkan. Titiang waktu itu belum berkenalan dengan karya ahli metafisika dari Amerika bernama Louis Hay. Tapi ketika itu berumur 21 tahun di dalam sudah meyakini pasti Tuhan mau menyampaikan sesuatu dengan cara menyelipkan penyakit hepatitis B dalam tubuh saya. Beneran, Anda yang pernah kena penyakit hepatitis B tahu, penyakit hepatitis kalau tidak dirawat dia menjadi kanker. Itu makanya yang masih cari nafkah di Jakarta, 4 abad di Jakarta, itu udah 15 tahun masyarakat Bali jaraknya dapatnya dari penyakit hepatitis. Ajarannya hanya satu, hati yang indah. Tepuk tangan dong. Dulu tatkala di Jakarta, Titiang sering ajar di majelis taklimnya orang Islam, di gereja orang Katolik, di wiharanya orang Buddha. Kalau di pura udah nggak ngerti berapa kali. Tapi di ujung cerita Titiang selalu bilang, setelah mendengarkan cerita saya, tolong agama jangan diganti, tempat suci jangan diganti, cara berdoa, cara upacara tidak ada yang diganti. Yang diganti cuma satu, hati yang pemarah diganti menjadi hati yang pemurah. Tepuk tangan. Dari mana pesan itu? Dari penyakit hepatitis B yang diselipkan Tuhan di tubuh ini. Makanya kemanapun mengajar, dimanapun berbagi cerita, di Facebook, di Twitter, di blog, di website, selalu pesannya cuma satu, hati yang indah. Pesannya dapat dari mana? Dapatnya dari penyakit hepatitis di sini. Demikian yang dibimbing oleh rasa sakit dan penyakit. Sehingga malam ini, teman-teman yang kena penyakit liver di Bali cukup banyak. Saya pesankan, silakan ke pura, silakan tersandia, silakan panjasembah, silakan ke pura manapun. Teman-teman penyakit liver, cahaya yang membimbing Anda bernama hati yang indah. Dan tidak jauh-jauh belajarnya, di rumah, bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak. Cuman satu pesan teman-teman yang terkena penyakit liver, hati yang indah. Teman-teman yang kena sakit jantung, nah ini di Bali juga lumayan teman-teman kena sakit jantung. Ya, yang kena bypass lah, ring begini. Gubernur kita Pak Mangku Pastike cerita ke saya, Pak Gede, saya juga sudah ke Singapura berkali-kali urusan jantung. Saya ada ceritakan pesan ini ke Pak Gubernur juga. Mudah-mudahan ini ditonton lagi sama Pak Gubernur. Teman-teman yang dikasih pesan lewat penyakit jantung, pesannya menyempurnakan cinta kasih. Kalau liver itu hati yang indah. Anda yang diganggu oleh penyakit jantung, pesan cahayanya satu, sempurnakan cinta kasih. Bagi orang yang tidak disentuh cinta kasih, dia bahagia dengan mendapatkan sesuatu. Tapi bagi ia yang disentuh oleh cinta kasih yang mendalam, dia bahagia dengan memberikan sesuatu kepada orang lain. Tepuk tangan. Itu cinta kasih. Pesan cahaya untuk teman-teman yang terkena penyakit jantung. Anda yang punya gangguan pencernaan, nah, teman-teman yang sering gangguan pencernaan, mah dan lain-lain, ya,
Anda yang ada gangguan pencernaan, ini ada tamu bagus datang. Biar saya sambut dulu tamu ini. Nah, terima kasih ya tamu. Ya. Anda yang gangguan pencernaan diundang untuk lebih banyak mengalir. Mengalir, maksudnya kurangin melawan. Kalau punyanya motor ya syukurin motor. Kalau punyanya rumah ukuran 70 ya ukuran 70, kurangin melawan. Teman yang gangguan pencernaan. Anda yang sering sakit kepala, ini banyak anak-anak muda ini. Less thinking, more flowing. Lebih sedikit berpikir tapi lebih banyak mengalir. Sakit kepala. Teman-teman yang gangguan pernafasan, sakit paru-paru, Anda menyempurnakan keterhubungan spiritual connection. Pasti Anda nanya hubung secara spiritual. Banyak berterima kasih, banyak bersyukur. Teman-teman yang kena paru-paru sejenisnya pernafasan, doa terindahnya bernama Matur Suksma. Saya ingat sekali waktu saya sekolah di Inggris, anak-anak saya ikut. Kalau pulang dari Inggris itu, anak-anak sekolah di Inggris, waktu pulang itu disuruh menyanyikan lagu terima kasih. Thank you for the world so sweet. Thank you for the food we eat. Thank you for the birds that sing. Thank you, Lord, for everything. Thank you for the world so sweet. Thank you for the food we eat. Thank you for the birds that sing. Thank you, God, for everything. Tepuk tangan. Itu lagu yang paling cocok bagi teman-teman yang ada problema dengan penyakit paru-paru. Teman-teman yang ada problema dengan sakit pernafasan. Biar Anda terhubung. Doa terindahnya bernama Matur Suksma. Terima kasih. Anda yang kena penyakit pernafasan, paru-paru, ingat, doa terindahnya bernama terima kasih. Bapak dan ibu yang rematik, kakinya sering bermasalah, pesan cahayanya, hati-hati melangkah. Hati-hati melangkah. Teman-teman yang pakai kacamata kayak saya, ini saya termasuk yang kena. Ya, teman-teman, katarak dan lain-lain. Pesan cahayanya adalah selalu pandang kehidupan dari sudut pandang yang positif. Ya, positifnya istri cerewet, setiap hari kita belajar sabar. Ya, positifnya suami pemarah, Anda tiap hari membayar hutang karma. Positifnya anak-anak nakal. Anak-anak nakal adalah malaikat yang membuat jiwa kita bisa terbang. Tepuk tangan dong teman-teman yang pakai kacamata seperti saya. Selalu pandang semuanya dari sisi yang positif. Anda yang punya problema di telinga, belajar banyak mendengar. Ada penulis Amerika namanya Dale Carnegie. Ini pesan untuk teman-teman yang punya sakit telinga. Tuhan memberi manusia 2 telinga 1 mulut. Artinya manusia disarankan mendengar 2 kali lebih banyak dibandingkan berbicara. Pesan ini cocok bagi teman-teman yang punya problema pendengaran. Ya, teman-teman yang sering batuk dan gangguan di mulut, hati-hati berbicara. Teman-teman yang kanker payudara, wanita, ya, Anda diundang untuk banyak mendekap hidup Anda. Kan problemanya kurang didekap. Anda yang belajar psikologi sama saya, ntar saya akan bimbing Anda meditasi. Mendekap. Ya, saya sering ketemu murid meditasi yang
Problemanya begini, problemanya begitu, orang tuanya begini, anaknya begini, suaminya begitu. Selalu saya bilang, Anda mesti belajar mendekap hidup Anda. Zaman sekarang berharap orang lain penuh perhatian ke Anda, lupakan. Orang tua punya masalah sendiri, suami punya tantangan sendiri, anak-anak punya kebandelan sendiri. Ini zaman memang seperti itu kali juga. Karena demikian zamannya, belajar menjadi penyembuh bagi diri Anda sendiri. Khususnya bagi teman-teman yang kanker payudara. Anda kurang mendekap hidup Anda. Apapun luka jiwanya didekap. Apapun masa lalunya didekap. Apapun kekeliruan Anda didekap. Tepuk tangan dong. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti tepuk tangan. Ini lagu menyembuhkan diri. Lagu menyembuhkan diri. Sekaligus biar Anda menjadi penyembuh bagi diri Anda sendiri. Anda lihat, mata saya tidak sempurna. Ini ada plus ada minusnya. Maklum sudah tua. Saya ini kakek dari 5 cucu. Tampangnya saya masih muda tapi sudah tua saya. Ya. Mata saya tidak sempurna. Tapi saya belajar mencintainya. Anda lihat, rambut saya tidak sempurna. Udang sengaja saya buka biar saya jujur urusan bentuk rambut malam ini. Tapi saya mencintainya. Bentuk rambut seperti ini, kalau ke tukang cukur bayarnya setengah. Beli samponya jadi irit. Kalau di Jogja, orang-orang seperti saya sering diduga keturunan Mataram, manis tanpa rambut. Oh, itu yang tepuk tangan itu sentimen sama orang botak, biarkan saja. Anda lihat, hidung saya mancung ke dalam, tapi saya rawat. Ini gara-gara bentuk hidung ini saya jadi minder. Nah, begitu saya menyembuhkan diri. Sehingga apapun penyakitnya, apapun rasa sakitnya, ada obat yang mesti kita minum, obat generiknya. Adalah menerima hidup apa adanya. Salah satu sumber yang membuat Anda dan saya sakit adalah pemborosan energi. Dan tempat di mana kita memboroskan energi paling banyak, pikiran. Di keluarga Titiang maupun keluarga istri sama. Ada beberapa saudara dekat yang meninggal muda gara-gara penyakit begini, penyakit gitu. Semuanya pikirannya terlalu keras. Berpikir terlalu keras, berusaha terlalu keras. Ya roboh dengan segala macam penyakit. Makanya sahabat yang menekuni neuroscience itu bidang otak manusia. Di bidang neuroscience adik-adik ada temuan bagus sekali. Otak manusia beratnya hanya 2% dari berat seluruh tubuh. Otak kita beratnya hanya 2%. Tapi energi yang dimakan oleh otak lebih dari 20%. Itu dalam keadaan normal. Kalau otak berpikir terlalu kencang, lebih banyak lagi energi tubuh yang diambil oleh otak. Makanya teman-teman yang sakit dan wafat muda, cirinya dominan satu. Otaknya bekerja sangat keras. Suaminya kurang sabar, istrinya kurang kalem, anak-anaknya kurang banyak sekali yang kurang. Ciri orang yang otaknya bekerja terlalu keras, hidup serba kurang. Dengan cara seperti itu, penyakit menjadi kekuatan yang membunuh. Tapi malam ini cara pandangnya saya robah. Penyakit tidak menjadi kekuatan yang membunuh.
tapi menjadi kekuatan yang membantu kita bertumbuh. Caranya bagaimana? Lihat pesan-pesan cahaya di balik penyakit. Bahkan Titiang pun mendapat ajaran hati yang indah. Karena di umur 21 pernah terkena penyakit lever. Sehingga adik-adik remaja, suatu hari kalau Anda ditemukan penyakit, tanyakan ke dalam. Apa pesan cahaya yang ada di balik rasa sakit yang ada dalam tubuh Anda? Tepuk tangan dulu. Soleran, 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 anak yang manis. Anak manis, jangan lagi cium. Sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Anak manis, jangan lagi cium. Sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Tepuk tangan. Tadi wajah penyakit dari segi ilmu otak manusia, neuroscience. Energi kita diambil banyak sama otak, makanya kita sakit. Sekarang wajah penyakit yang kedua dari segi psikologi. Biar bapak, ibu, terutama juru mangku, saya yang suci kan, biar sehat habis mendengar cerita ini. Sisi kejiwaan di balik penyakit adalah terlalu banyak emosi yang kita tekan sejak kecil. Kita di timur umumnya, di Bali khususnya, waktu kecil kita banyak dilarang sama orang tua. Tidak boleh megang pakai tangan kiri, tidak boleh duduk di atas bantal, banyak sekali larangannya. Kata jangan dan tidak boleh itu membuat emosi kita tertekan. Tumpukan emosi yang tertekan itu 1, 2, 3, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, sejuta, 2 juta, 3 juta, lama-lama menumpuk di dalam. Dia menjadi penyakit. Energi emosi yang tertekan jutaan di dalam sejak umur kecil numpuk, muncullah ke permukaan. Kadang muncul dalam bentuk bad mood. Sedih, nanti tanpa aba-aba kita marah. Kalau tidak terus ditekan, dia muncul ke penyakit. Khusus untuk wanita biasanya sering muncul dalam bentuk kanker payudara, kanker mulut rahim. Kita pria prostat, ya, dan berbagai macam penyakitnya. Nah, lagu ini mengajarkan biar Anda sembuh, setiap kali ada emosi-emosi negatif yang muncul dari dalam. Dekap seperti seorang ibu mendekap bayi menangis. Anak manis, janganlah dicium. Sayang kalau dicium, merahlah pipi. Makanya Titiang kalau lagi sedih, kalau lagi bad mood, lihat ke dalam. Bayangkan di sini ada bayi menangis. Oke, nggak apa-apa. Kadang-kadang tiba-tiba marah. Oke, nggak apa-apa. Jadi itu apa? Emosi-emosi negatif yang datang dari masa lalu, yang kita tekan, dia muncul ke permukaan. Nah, untuk adik-adik remaja, mudah-mudahan biar adik nanti masa tuanya kalau jadi juru mangku biar sehat walafiat. Dikasih teknik kesembuhan yang sederhana, murah meriah. Dan adik remaja masih keburu untuk segera menyembuhkan diri. Ini teknik kesembuhan psikologi yang berumur tua, bukan saya yang bikin, ini temuan para psikolog. Adik-adik remaja, tolong catat baik-baik biar Anda masa tuanya sedikit penyakit, kalau bisa sehat. Anda kan kemana-mana bawa HP, zaman sekarang HP murah. Begitu ada perasaan tidak enak, entah dimarahin Pak Guru, dimarahin Bu Guru, dibohongin pacar, segala macam, cepat tulis di HP, cepat tulis. Jangan takut tidak sopan, jangan takut
kata-kata kasar, pokoknya tulis. Orang dibaca sendiri, jangan dikirim. Bacalah. Dengan kata-kata Anda, kata-kata rupanya drag, habisin. Dengan cara seperti itu emosi Anda keluar. Keluar, 1, 2, jadi nggak disimpan di sini. Kapan saja adik remaja tenang di rumah, apalagi habis sembahyang dari pura dalam pura dapat tirta segar sekali, baca lagi catatan tadi. Oh, tadi pagi saya marah sama papa. Oh, tadi pagi saya kesel sama guru fisika. Kekesalan Anda terhadap guru fisika itu bayangkan seperti bayi menangis, kemudian segera didekap. Dengan cara seperti itu, Anda tidak menyimpan sampah kejiwaan di dalam. Anda tidak perlu sakit di umur tua. Caranya seperti apa? Anak manis, janganlah dicium. Sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Tepuk tangan. Adik-adik remaja, jangan lupa. Begitu ada kesal, ada marah, ada sedih, ada bad mood, cepat tulis di HP, jangan dikirim. Kan di HP itu ada catatan, udah jago-jago Anda. Begitu tenang, baca lagi tulisan Anda. Tapi tatkala Anda membaca didekap, bayangkan kesedihan Anda seperti bayi menangis, dan Anda ibu bagi diri Anda sendiri didekap. Seperti itu kesembuhan. Kita orang tua juga serupa. Sekarang semuanya pakai HP, juru mangku pakai HP, saya juga pakai HP. Tulis, saya suka nulis. Saya sejak tahun 78 suka menulis. Makanya hidup saya relatif sehat. Karena salah satu sumber healing saya menulis. Bahkan di Facebook tuh tiap jam. Kalau tidak lagi ngajar seperti hari ini, tiap jam. Anda ikut Facebook sama saya, tiap jam saya kasih tulisan. Tulisan panjang seminggu sekali. Tidak saja berbagi kesembuhan ke orang lain, tapi saya juga menyembuhkan diri. Sekarang kita cerita wajah kesembuhan yang lebih dalam. Tadi kan cerita pesan cahaya di balik rasa sakit, biar kita tidak dibunuh sama penyakit, tapi dibikin bertumbuh. Banyak orang Bali bertanya, pertanyaan orang Bali, Pak Gede, apakah bakti itu menyembuhkan? Saya bilang, ya. Tapi dengan syarat. Dengan syarat. Baktinya harus tulus. Kalau baktinya nggak tulus, ya bagaimana? Kita di Bali diwarisi oleh 1001 jenis upakara. Banyak sekali jenisnya. Sehingga wajar kalau banyak anak muda bertanya, apakah bakti itu menyembuhkan? Saya bilang, ya. Tapi kalau tulus, ya kalau Anda bakti ke pura dengan niat yang aneh-aneh, ya enggak jawabannya. Makanya ini ada cerita lucu-lucuan. Ide juru mangku sana di tiang suci kan, niki lucu-lucuan, ampunang marah, ini lucu-lucuan. Di desa di tiangnya, wenten juru mangku masih paman. Kalau dia memercikkan tirta ke kepala saya, buru-buru dia press. Begitu wanita cantik pelan-pelan. Adik itu juru nyonyone putih ganti bang. Kalau begitu baktinya ya nggak nyambung. Ya, kalau adik-adik bertanya apakah bakti menyembuhkan jiwa? Ya. Tapi kalau tulus, kalau Anda ke pura dengan mata jelalatan, ya ndaklah jawabnya. Tapi kalau Anda datang ke pura dengan sebuah pikiran yang tulus sekali, menyembuhkan. Ya. Sekarang Titiang mau cerita hubungan bakti dengan karma. Ini ada di buku suci Tantra sekaligus pengalaman pribadi. Jadi benar. Tidak saja ada di buku suci Tantra, tapi juga ada di pengalaman pribadi saya benar. Pertama, kalau Anda baktinya tulus, karma buruk Anda dipindahkan ke sebuah waktu sampai Anda siap. Jadi ini tingkat ketulusan yang pertama. Diulangin biar teman-teman Bali baktinya ke pura tulus sekali. Apalagi sekarang kita cerita di pura dalam pura yang sangat kita sakralkan.
bakti orang Bali bisa membuat karma buruknya pindah ke sebuah waktu tak kala dia sudah siap. Tiang pakai contoh tiang pribadi. Tiang niki dulu menikah sama istri di umur 20, nekat aja, nggak ngerti apa-apa, 20 nikah. Selamatlah sampai hari ini masih sama istri yang sama. Bayangkan kalau karma itu berbuah tatkala ekonomi morat marit, nggak kebayang. Tapi karma saya menikah di umur 20 muncul tatkala saya secara ekonomi sudah cukup stabil. Anak saya yang paling kecil, si Komang, menikah di umur 19. Saya lihat, ini anak yang bayar utang karma saya. Saya umur 20 menikah, dia 19, jadi ada bunga setahun. Jadi ada bayar bunga setahun. Tapi untung saja yang menikah muda, anak yang terkecil. Andaikan yang menikah muda, anak terbesar, kalau ekonomi masih murah, berat. Nah ini contoh. Bakti itu memindahkan karma ke sebuah waktu tatkala kita sudah siap. Sehingga ketika bilang, Pak mau nikah, ayo kalau kamu siap, benar, serius, benar. Kenapa dikasih Pak? Papa juga mau bayar utang karma sama kamu. Benar, akhirnya dinikahin. Sehingga persis, ya, bapak saya dulu menanggung saya, istri sama putri saya. Sekarang saya sama. Saya nanggung dia, nanggung menantu, nanggung anak kecil. Jadi persis. Jadi pertama, kalau baktinya tulus, karma buruk kita dipindahkan oleh guru di alam niskala ke sebuah waktu yang kita siap. Itu tepuk tangan dulu yang pertama. Yang kedua ini lebih dalam. Kalau ketulusan Anda lebih dalam lagi. Bakti itu membuat karma Anda didiskon, kena diskon. Yang tidak hanya berbelanja ke supermarket dapat diskon, karma pun ada diskonnya. Bener, saya ngalamin pribadi, kena diskon saya. Sekian tahun yang lalu saya masih di Jakarta, saya mimpi masuk neraka. Berat. Semalam masuk neraka, pokoknya berat sekali. Ada bagus jadi tahu alam neraka seperti apa, pokoknya masuk neraka. Besoknya, sakit sekali. Datang ke dokter internis langganan saya diketawain. Pak Gede, yang benar, masa guru meditasi asam lambungnya naik. Ini Anda stres. Saya nggak bilang saya semalam masuk neraka, saya bilang, Dok, yang penting saya cepat sembuh. Semalam nggak bisa tidur dan pagi ini badan saya hancur. Mimpi masuk neraka. Rupanya entah kehidupan dulu maupun waktu kecil saya nggak ngerti. Saya melakukan kesalahan. Teorinya saya masuk neraka. Tapi kena diskon. Tidak masuk neraka. Hanya mimpi semalam masuk neraka. Tepuk tangan, kena diskon. Jadi ketulusan yang pertama, karma buruk dipindahkan ke waktu di mana kita siap. Yang kedua, kena diskon. Ada di buku suci tantra ada. Dan saya sendiri ngalamin. Dan yang ketiga paling bagus. Kalau Anda baktinya murni sekali, bagus sekali. Tulus gitu. Ya tulus ya kita berbakti tanpa berharap apa-apa. Doanya cuma matur suksma. Anda dimurnikan. Seluruh hutang-hutang karma Anda termurnikan. Di Hindu, contoh manusia yang baktinya kepada guru bagus sekali itu Bima. Bima tampangnya sangar begitu, tapi baktinya bagus sekali. Makanya tahun 2002 saya pulang gara-gara bom Bali, selalu tertegun di simpang 6 di Denpasar, lihat patung Bima begini, pegang naga. Saya selalu apa makna patung ini kok bergetar sekali. Belakangan saya baru mengerti, Bima satu di antara 5 Pancapandawa yang baktinya kepada guru luar biasa. Berkali-kali dibohongin Drona, nyari begini, nyari begitu, pergi ke sana, pokoknya baktinya bagus sekali. Dan di puncak pertempuran Gada melawan Duryodhana, Bima sudah loyo mukanya, Duryodhana masih kencang mukanya. Teorinya Bima hari itu mati dipukul Gada sama Duryodhana. Tapi datang mahal guru bernama Sri Krishna. Bima, pukul ini.
pukul, pukul. Padahal dalam tata krama permainan gada tidak boleh orang memukul pinggang. Tapi dosa-dosanya Bima diambil sama Sri Krishna. Sri Krishna nggak usah ngomong siapa dia. Dia ambil, dosa kamu saya ambil Bima, sekarang pukul. Langsung sekali pukul, roboh dulu Dana. Tepuk tangan. Di Buddha ada cerita tentang Milarepa. Seseorang yang melakukan kesalahan yang sangat berbahaya. Kalau dia hidup di Indonesia, dia dihukum seumur hidup. Salah-salah dihukum tembak, kesalahannya sangat berbahaya. Tapi baktinya kepada guru sangat mengagumkan. Milarepa tidak saja bersih dari karma buruk, tapi beliau mengalami pencerahan sempurna. Tatkala Milarepa wafat, dikremasi, itu reliknya tidak saja diperebutkan oleh manusia, alam cahaya datang memperebutkan. Jarang-jarang ada manusia dengan bakti seindah ini. Tepuk tangan dong. Sehingga malam ini adik-adik remaja di Bali yang bertanya, Pak Gede, apakah bakti menyembuhkan jiwa? Ya, tapi kalau baktinya tulus, ada tiga tingkatan bakti yang menyembuhkan. Yang pertama, karma buruknya dipindahkan ke waktu di mana Anda siap. Yang kedua, kena diskon. Yang ketiga, seperti Bima dan Milarepa, Anda termurnikan. Dengan karma yang termurnikan, Anda dapat lagu yang tadi. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Tepuk tangan. Nah, karena kita hidup di sebuah zaman yang sudah modern, kata bakti itu diperlebar sedikit. Bakti tidak saja kepura, bakti tidak saja menghidupkan dupa, tidak saja membawa persembahan ke pura dan tempat suci. Bakti juga maknanya luas. Ya. Kalau Anda tidak berkata-kata kasar kepada orang lain, sudah bakti itu. Anda mendengarkan teman yang curhat, yang lagi membutuhkan, itu bakti itu. Bahkan tatkala Anda menatap orang lain dengan mata yang penuh penerimaan, itu juga bakti. Melihat nenek-nenek nyebrang, Anda ambil tangannya, Anda seberangkan, itu juga bakti. Punya bapak dan ibu di rumah yang dirawat sebaik-baiknya, itu juga bakti. Dan yang kita warisi di Bali lewat tetua Bali itu bakti yoga. Karena kita hidup di zaman modern, kita perlebar kata bakti. Tidak saja ke pura bakti, merawat orang tua, menghormati guru di sekolah, tidak menyakiti orang lain, bahkan menatap orang lain dengan mata penuh penerimaan pun bakti. Dan semuanya membuat kita mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama. Merawat keluarga pun sebuah bakti. Merawat keluarga. Adik-adik remaja, sekian tahun lagi Anda menikah, Anda tidak cerai pun sebuah bakti. Ya, di keluarga Compassion semua teman-teman, ada 2 konsultasi yang selalu saya jawab tidak. Kalau Anda konsultasi, 2 hal ini selalu saya tolak. Pertama, pindah agama pasti ditolak. Yang kedua, cerai pasti ditolak. Kenapa teman-teman cerai ditolak? Luka jiwa yang timbulkan kemudian akan panjang sekali.
Cerai secara hukum itu mudah. Tapi cerai secara kejiwaan itu tidak mudah. Tidak saja pihak yang bercerai yang luka jiwanya. Anak-anak juga, anak-anak. Panjang sekali. Dan malam ini saya ceritakan ke adik-adik remaja yang akan menikah suatu hari. Sekali Anda memutuskan menikah, rawat suami dan istrinya sebaik-baiknya. Merawat suami dan istri dengan penuh cinta kasih pun sebuah bakti. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama. Sebagai orang tua dulu, saya juga melakukan kesalahan kepada anak-anak saya. Maklum, tidak ada orang tua yang menikah pakai kursus dulu, tidak ada. Semua orang tua menikah tanpa persiapan. Saya pun menikah tanpa persiapan. Tidak ada orang yang menikah pakai persiapan kursus jadi orang tua. Tidak ada, jarang terdengar. Dan kita orang tua melakukan terlalu banyak kesalahan kepada anak-anak di usia muda, termasuk saya. Belakangan setelah saya belajar psikologi, baru saya mengerti. Sialan. Ternyata saya banyak melukai anak-anak saya. Dulu saya melukai karena nggak ngerti. Tidak ngerti, namanya juga menikah. Umur 20 tahu apa? Punya anak, banyak sekali luka jiwa yang timbulkan. Sehingga adik-adik yang mau menikah, setia sama suami, setia sama istri, merawat anak-anak, apalagi menjaga anak-anak jangan sampai mengalami luka jiwa. Itu juga bakti yang sangat mengagumkan. Saya baru baca di internet tentang kasus kejiwaan yang membuat saya bahasa Balinya menggeletek. Saya salah terhadap anak saya. Ada seorang bapak-bapak berumur setengah baya, 45 setengah baya. Karirnya bagus, dia manajer, bagus. Istrinya cantik, punya sepasang anak pria wanita yang ganteng dan cantik. Karirnya bagus, istrinya cantik, anaknya pria dan wanita, gajinya bagus, mobilnya bagus. Pokoknya serba bagus. Tapi Anda tahu, dia depresi. Istrinya kaget. Bagaimana Anda bisa depresi? Punya istri cantik, sepasang anak yang ganteng dan cantik, karir bagus, mobil, hidup di kalangan mewah, depresi. Datang ke sebuah psikolog. Psikolog ini kebetulan saya kenal baik. Dia bercerita. Namanya Mike. Sekarang Anda kan duduk bersama saya ini. Di situ ada sofa. Bayangkan Anda seorang anak kecil duduk di sofa itu, pejamin mata. Apa rasa sakit pertama yang membuat Anda depresi seperti hari? Bayangkan umur 5-6 tahun langsung muncul. Papa saya pindah kerja ke Shanghai. Papanya kerja di perusahaan multinasional. Dan untuk pertama kali saya datang ke sebuah negeri di mana teman-teman tidak ada ngerti bahasa Inggris. Shock saya sebagai anak berumur 6 tahun. Di situ otaknya korslet. Anda bayangin, apa salahnya seorang orang tua yang karirnya naik pangkat, pindah kerja, kemudian membawa anak? Bagi kita nggak ada salahnya. Tapi anaknya, otaknya korslet. Dan luka jiwanya muncul 35 tahun kemudian. Seperti itu. Sehingga adik-adik remaja yang mau menikah, hati-hati melangkah. Hati-hati mengambil keputusan. Sesuatu yang bagus dan hebat menurut kita bisa menimbulkan luka jiwa kepada anak kita 35 tahun kemudian. Dan itu pun sebuah bentuk bakti yang bisa membawa kita. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama. Kita sudah melewati bab pertama. Bab pertama berjudul kesembuhan. Penyakit dan rasa sakit bisa membunuh, bisa membantu kita bertumbuh.
Tapi malam ini Titiang bagikan kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Penyakit bisa membantu kita bertumbuh asal baca pesan cahaya di balik penyakit, kemudian laksanakan pesannya. Dalam cerita Titiang yang sederhana, dapat hajaran hati yang indah, dapatnya dari penyakit lever. Sekarang kita masukin bab kedua, bab yang lebih indah, kebahagiaan. Kita masukin bab kedua, kebahagiaan.